Gue bisa bilang kalau sekarang adalah udah eranya untuk kamera mirrorless. Tapi kenapa ya? Masih banyak orang yang pakai kamera DSLR bahkan di tahun 2025 ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas tentang beberapa alasan kenapa orang masih banyak yang pakai kamera DSLR padahal ini udah di tahun 2025 yang menurut gue udah eranya kamera mirrorless. Tapi tenang, gue di sini bukan buat nyerang para pengguna DSLR, dan bahkan sebenarnya gue sendiri adalah pengguna yang terjunnya itu di awal adalah pakai kamera DSLR. Jadi ini lebih ke opini aja dan juga beberapa fakta yang akan gue keluarkan yang mungkin memang jadi alasan orang-orang tetap pakai kamera DSLR. Gue sendiri awal mulai itu pakai DSLR Canon 550D yang menurut gue itu adalah kamera yang sangat-sangat inovatif di masanya. Gebrakan juga karena dibilangnya baby 5D gitu ya. Dan Seka juga pakai DSLR 600D waktu itu, belum 650 kan ya, 600D ya, 600D. Dan gue sendiri waktu gawe dulu, waktu kerja produksi sama orang, gue sempat pakai 5D Mark II, sempat pakai 60D, dan terakhir itu gue sempat pakai 80D. Yang kalau nggak salah itu lanjutannya 60D ya, kalau nggak salah berada di kelas yang sama. Tapi gue udah meninggalkan semuanya, gue udah nggak pakai DSLR sama sekali, dan gue moving karena gue merasa sekarang itu memang sudah eranya kamera mirrorless. Dan sekarang semua untuk kamera yang ranah profesional gitu ya, itu adalah kamera mirrorless. Jadi di sini gue pengen bahas nih beberapa alasan kenapa orang-orang masih suka pakai kamera DSLR. Masih banyak banget pengguna kamera DSLR. Yang mungkin beberapa alasan di sini memang cukup kuat juga, tapi beberapa mungkin udah nggak terlalu valid lagi di era mirrorless sekarang. Tapi gue pengen ngingetin dulu kalau kita juga ada produk digital. Kalau kalian pengen foto kalian terlihat lebih epic, kita ada preset Lightroom Creature. Dan kalau kalian pengguna iPhone 15 Pro ke atas yang udah support Apple Lock, kita juga ada lens profesional buat iPhone untuk bisa menghasilkan warna layaknya kamera mirrorless. Linknya ada di deskripsi. Sama kalian juga bisa support kita dengan mengklik link produk. Kalau kalian pengen beli gadget-gadget tertentu, klik link produk yang ada di deskripsi kita karena kita bisa dapat afiliasi di situ, dan itu lumayan mensupport channel ini juga. Oke, alasan pertama yang banyak jadi alasan kenapa orang masih pakai DSLR adalah harga. Dimana menurut gua ini adalah poin yang masih sangat valid untuk DSLR karena harganya otomatis lebih terjangkau karena mereka adalah teknologi yang udah lebih lama. Teknologi yang lebih lama punya harga jual yang lebih murah, dan menurut gua itu jadi barrier yang sangat jelas membuat pengguna tertentu tuh ngambilnya DSLR dulu. Karena dengan spek yang lebih tinggi, kalian bisa dapat dengan harga yang lebih murah kalau ngambilnya di versi DSLR. Apalagi kalau kalian bermain dengan harga under 5 juta ya, itu susah banget under 5 juta buat dapat kamera mirrorless dengan spek yang bagus. Tapi kalian bisa terjun ke pasar used atau pasar bekas gitu ya. Pasar kamera-kamera bekas DSLR yang speknya udah lumayan tinggi, yang proper dulu juga banyak dipakai buat produksi acara-acara TV gitu. Kalian bisa dapat di harga 5 juta ke bawah, dan itu sangat sulit. Bahkan di pasar used untuk make atau untuk nyari yang udah bentuknya kamera mirrorless. Lalu masih soal harga, itu nggak cuma harga untuk akuisisi gearnya doang. Tapi ketika kalian udah pakai DSLR, kalian pengen coba ke mirrorless, itu ada yang namanya cost of switching. Dan cost of switching ini tidak murah karena, ya balik lagi, dengan mirrorless yang lebih baru, teknologi lebih kekinian, itu harganya lebih mahal. Tapi kalian juga harus merelakan ketika kalian move to mirrorless, ya ekosistem DSLR kalian akan ditinggalkan gitu. Jadi kalian harus switching, harus keluar modal lagi, dan keseluruhan ekosistemnya dari bodinya, lensanya, dan aksesoris segala macamnya itu biasanya harus invest lagi, agak berbeda. Walaupun memang ada yang ngakalin sih, beberapa kamera mirrorless bisa pakai adapter dan bisa dipakein lensa-lensa DSLR kalau kalian udah punya banyak. Cuman mungkin beberapa orang merasa kurang puas ya, kayak agak tanggung gitu. Dan termasuk gue itu kurang srek kalau pakai kamera mirrorless diadapterin pakai lensa dari DSLR gitu. Karena memang berasa juga perbedaan performanya ketika kita pakai lensa DSLR, mereka tidak diciptakan untuk sebagaimana cepatnya kamera mirrorless sekarang dalam melakukan autofocus. Lalu alasan kedua adalah faktor kenyamanan dan familiaritas gitu ya. Kita udah merasa nyaman, kita udah merasa familiar kalau misalkan kita dari awal belajarnya pakai kamera DSLR. Dan menurut gue ini lumayan valid karena ini yang gue lumayan merasakan juga ketika awal-awal pengen nyoba untuk pakai sistem lain. Ketika kita udah belajar satu sistem, udah di luar kepala, tombol-tombolnya gitu kan, settingan-settingannya, itu buat nyobain ke sistem lain, itu jadi
tantangan tersendiri gitu. Jadi butuh waktu adaptasi lagi, dan biasanya orang merasa kurang nyaman dengan hal-hal kayak gini gitu ketika mereka harus berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya. Untungnya sekarang mirrorless pun gue cobain berbagai brand ya, jadi gue lumayan cepet buat switching. Cuman kalau kita udah biasa mempelajari satu sistem, buat masuk ke sistem baru itu lumayan berat, dan gue bisa sangat paham. Dan ini sebenarnya akan lebih cocok kalau misalkan kalian memang sebelumnya pengguna DSLR ya, entah itu Canon, entah itu Nikon. Memang paling cocok pun ketika kalian masuk ke lini mirrorless, itu paling cocok pakai antara Canon dan Nikon. Karena mereka punya concern itu kalau bikin kamera mirrorless, gripnya itu sebisa mungkin mirip dengan DSLR mereka gitu. Karena DSLR memang nyaman banget gripnya buat digenggam, buat dioperasikan gitu kan, dengan bentuknya yang lebih bulky juga. Dan mereka banyak yang walaupun kameranya lumayan compact, tapi gripnya dibikinin tebel, dibikinin bulky kayak kamera DSLR. Tujuannya biar yang switching dari DSLR ke mirrorless itu bisa terasa lebih natural gitu. Di dua brand ini, terutama di Canon dan juga di Nikon. Termasuk kemarin gue itu cobain Nikon yang paling baru, APS-C-nya, Z50 Mark II, itu gripnya bener-bener rasa DSLR banget gitu. Gripnya enak banget untuk kelas kamera yang sebenarnya cukup affordable dan lumayan low end juga gitu. Jadi ya, kalian bisa coba, kalau kalian memang dari DSLR, coba di dua brand ini. Lalu alasan selanjutnya, yang ini sempat jadi alasan kuat kenapa orang tuh lama untuk mengadaptasi mirrorless, adalah masalah kualitas viewfindernya. Karena teknologi viewfinder yang dibawa beda nih antara DSLR dan juga di mirrorless. Dan ini sebenarnya perbedaan inti mereka. Jadi kalau DSLR itu, viewfindernya optical. Mereka menggunakan sistem layaknya periscope gitu ya. Jadi cahaya dipantulin dan kita melihat semuanya tuh real time. Kita melihat apa yang ada di depan kita, yang subjek lagi kita incer, itu kelihatan real time dan ya bukan bagus ya, tapi memang ya seperti apa adanya. Karena kita optical, bener-bener ngelihat secara langsung. Sedangkan kalau kita berbicara mirrorless, ya dia layar gitu. Dia EVF, Electronic Viewfinder, dan di dalam viewfindernya adalah sebuah layar. Yang ini menyebabkan beberapa problem di early stage-nya mirrorless. Pertama, dia agak laggy. Bayangin yang tadinya kita ngelihat ya udah kayak pakai mata aja gitu kan, dicerminin untuk belok-belokin cahayanya, tapi semua serba real time. Ketika kita pakai mirrorless, kita kayak pakai layar kecil yang kualitasnya nggak begitu bagus, dan ketika kita gerak dia agak nge-lag gitu, ada delay, ya itu otomatis sangat menyusahkan untuk dipakai. Cuman itu adalah early stage-nya mirrorless. Ini udah nggak berlaku lagi sebenarnya di era mirrorless sekarang, apalagi yang keluaran-keluaran terbaru ya. Karena kebanyakan EVF itu udah punya teknologi yang sangat tinggi, di mana udah anti-lag, bahkan refresh rate-nya ada yang bisa sampai 120 Hz. Begitu juga mereka bahkan ketika kita motret, dia tuh udah ada kata-kata blackout free gitu. Jadi kalau kita pakai DSLR kan kacanya buka tutup kan. Jadi dia akan ada kayak ketika kita tuh nggak bisa ngeliat gambarnya gitu, namanya blackout. Dan di mirrorless itu tidak terjadi gitu. Kita sambil motret semua gambar terlihat terus gitu. Jadi real time juga, dan itu sangat memudahkan ketika kita syuting. Dan sekarang soal EVF ini ya, si mirrorless udah jauh lebih advance dibandingkan kamera DSLR. Bahkan ini jadi benefit. Jadi semua fitur-fitur kameranya, mau kita pakai layar, mau kita pakai EVF, kalau di mirrorless itu semuanya berfungsi dengan normal dan dengan maksimal gitu. Kayak titik autofocus dan lain sebagainya, semuanya bekerja dengan baik karena sensor selalu terekspos dengan cahaya yang pengen kita ambil gitu. Sedangkan kalau kita pakai DSLR, ketika kita pakai viewfinder, si optical viewfindernya, itu dia akan ada kaca yang menghalangi posisi sensor gitu. Sehingga kita hanya bisa melihat, tapi si sensor itu tidak bisa memproses apa-apa selama kaca tersebut belum diangkat gitu. Jadi ya itulah makanya mirrorless sekarang sangat menang dari segi autofocus. Semua titik autofocus sekarang kan autofocusnya udah 400 titik dan lain sebagainya, itu udah jauh banget dibandingkan sebuah kamera DSLR gitu ya. Dan menurut gue ya ini adalah salah satu benefit dari kemajuan teknologi yang ada di kamera mirrorless. Jadi soal EVF ini sebenarnya udah nggak valid kalau kita berbicara soal kamera mirrorless di era sekarang. Lalu alasan berikutnya yang menurut gue udah nggak terlalu valid juga sebenarnya sekarang adalah masalah durability. Jadi ini adalah persepsi yang sayangnya masih lumayan berlaku ya di kalangan fotografer dan videografer,
kalau DSLR itu lebih awet daripada kamera mirrorless secara durability. Sebenarnya ini persepsi yang memang terbentuk berdasarkan historik juga ya. Memang DSLR itu kan udah lebih lama digunakan gitu dan udah terbukti dipakai di berbagai industri emang punya durability yang sangat badak. Tapi pembandingnya rata-rata menggunakan kamera mirrorless yang early stage juga. Emang kalau kita berbicara early stage tuh masih suka banyak isu dan memang mirrorless di awal-awal itu banyak banget isunya gitu ya. Kayak kita berbicara mungkin shutternya nyangkut gitu kan, flexnya patah, kabel flex dalamnya patah, atau mungkin overheat. Dan overheat sendiri sebenarnya memang masih ada terjadi di beberapa seri kamera sekarang, kamera mirrorless, tapi biasanya hanya terjadi di kamera-kamera yang sangat-sangat compact. Untuk yang ukurannya udah lumayan gede dan penggunaannya lumayan profesional, di ranah mid to high end, itu mirrorless udah bener-bener punya durability yang juga badak gitu. Bahkan kita ada pakai juga, bukan kamera baru juga, kayak Fujifilm X-T3, kita pakai dari lumayan awal dia keluar, 2019 kalau nggak salah, sampai sekarang masih bisa kita pakai gitu. Walaupun kadang kita jadiin pajangan, tapi ketika kita butuh kamera tambahan, kameranya masih bisa berfungsi dengan sangat baik gitu. Jadi ya udah nggak berlaku lah masalah durability. Apalagi untuk yang keluaran-keluaran 2023 ke atas sekarang ya, pasti durability-nya udah sangat-sangat baik. Lalu terakhir yang juga suka banyak jadi perdebatan adalah soal battery life. Ini sebenarnya masih valid nggak valid, karena secara teknologi kita bisa lihat, secara logika tuh lumayan simpel. Kenapa baterai life di mirrorless itu nggak se-efisien DSLR? Adalah tadi, problem di viewfinder-nya lagi. Ketika kita pakai viewfinder di DSLR, elektronik mati gitu, elektronik untuk display ya, karena layarnya mati, kita pakai untuk ngeker-ngeker berapa lama pun dia nggak akan nguras baterai, karena dia menggunakan cermin gitu, jadi cahaya dipantulkan lewat cermin dan kita lihatnya tuh real time. Sedangkan kalau kita pakai mirrorless, mau kita pakai LCD, mau kita pakai viewfinder, ya dua-duanya monitor gitu, dua-duanya akan terus drowning energi dari si baterainya. Jadi ya memang penggunaannya akan lebih power intensif gitu ya dibandingkan menggunakan DSLR. Tapi seiring teknologi berjalan, efisiensi dari setiap partnya itu juga jadi lebih efisien. Sekarang begitu juga dari berbagai brand, mereka udah mengeluarkan baterai-baterai yang lebih badak untuk penggunaan yang lebih profesional. Cuman memang ada beberapa sih, kayak Fuji itu masih ngeluarin beberapa kamera mirrorless, terutama yang kecil-kecil ya, dia masih pakai baterai lamanya, yang NP126 ya, atau apa gitu namanya, yang masih kotak. Cuman mereka udah punya baterai yang 235-nya yang itu lebih tebel, dan itu buat lini profesionalnya kayak yang kita pakai sekarang, X-H2, X-H2S gitu kan, itu pakainya baterai tersebut, dan so far gue tidak merasa ada yang namanya baterai life issue gitu. Bener-bener udah sangat cukup. Gue sih tidak compare side by side dengan DSLR ya, karena kita udah nggak ada DSLR juga di sini, tapi paling nggak dari segi baterai life, gue sama sekali udah nggak merasakan isu di generasi terbaru. Begitu juga Sony juga udah keluar FZ100-nya, itu bahkan FZ100-nya dari zaman A73 kalau nggak salah, dan itu udah bener-bener bawa daya yang sangat kuat, dan gear-nya sendiri, si kameranya seiring dia update-update terus, dengan prosesor baru dan lain sebagainya, itu penggunaan dayanya juga otomatis makin efisien. Jadi ya menurut gue ini valid nggak valid lah, tergantung tipe mana yang kita ambil, tapi harusnya soal baterai life juga udah bukan masalah di era mirrorless sekarang. Sekarang kesimpulan dari gua, buat kalian yang baru mau mulai gitu ya, mau menggeluti fotografi, videografi, kalau budget kalian cukup, menurut gua lebih bijak kalian langsung masuk ke mirrorless. Karena sekarang arah perkembangannya ke sana, DSLR mau nggak mau itu pelan-pelan akan disuntik mati. Semua berjalan ke arah mirrorless, dan itu berlaku dari brand kameranya sendiri, lensa-lensa yang diciptakan, hingga gear-gear penunjangnya. Bahkan beberapa mirrorless punya kayak mic wireless yang connect-nya nggak usah pakai kabel lagi gitu, langsung di hotsu-nya para si mirrorless ini. Jadi menurut gua ya untuk kebutuhan jangka panjang, untuk penggunaan yang lebih longevity gitu ya, yang lebih kita pakai sampai kita profesional dari awal gitu, ya lebih baik kalian langsung invest di kamera mirrorless. Apalagi ya tadi, mounting lensa ketika kalian invest, kalau kalian pakai DSLR, sayang gitu kalian invest ke glass DSLR, tapi kedepannya kalian akan ke mirrorless lagi ujung-ujungnya. Jadi mendingan dari awal langsung aja ambil kamera mirrorless dengan mounting yang ya udah kalian bisa pakai sampai bertahun-tahun ke depan, itu harusnya masih longevity. Bukan nggak bisa pakai DSLR, cuman
ya brand-brand lain pun udah males gitu bikinin gear-gear pendukung, lensa third party dan lain sebagainya untuk DSLR. Mereka merasa marketnya juga udah mulai mati. Orang-orang juga yang ngambil DSLR biasanya ngambil used kamera gitu kan, yang kamera-kamera bekas. Jadi ya racun-racun terbaru akan datang untuk kamera mirrorless. Jadi ya menurut gua akan lebih bijak kalau kalian lagi mulai ada budgetnya, lebih baik kalian langsung ngambil ke kamera mirrorless. Tapi harus hati-hati ya, karena ada kamera mirrorless yang mountingnya udah dimatiin juga sebenarnya. Udah nggak ada update lah, kayak Canon EFM. Jadi kalau kalian masuk ke Canon pun langsung ambil yang RF system mereka aja, entah RFS dengan APS-C-nya atau RF yang full frame gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu pembahasan dari gua. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi pertimbangan juga buat temen-temen yang mungkin lagi tertarik untuk beli kamera. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa untuk berkarya.